menyusui, punya anak, gimana kita punya anak balita, gimana kita punya anak remaja, itu perjalanan masing-masing yang belum tentu sama orang lain juga sih. Istilahnya tuh kemarin yang lu invest semuanya tuh udah mulai kelihatan hasilnya. Aduh, it's worth it deh, ibarat kata, ya elah gue kemarin jadi dari flamingo pink jadi kuning nggak masalah kali gitu. Dulu kamu bilang cantik, begitu udah kurus kamu bilang lu kasih 2 pintu. Ayo jujur sekarang filing kabinet. Sweet Moms. Episode kali ini akan kita buka dengan menyapa para moms yang baru saja melahirkan atau lagi hamil besar ya dalam proses menunggu kelahiran. Kita ingin mengucapkan semangat, kita ingin mengucapkan semoga semuanya lancar. Dan buat yang sudah melahirkan, baru-baru melahirkan terus kayaknya lagi aduh aku lagi down banget, aku lagi aduh rasanya kayaknya this is not me gitu kan ya. Semangat ya, karena hari ini kita akan ngebahas satu bukan fenomena sih ya, tapi bisa dibilang ini adalah satu fase dalam kehidupan yang banyak perempuan alami, yaitu flamingo era. Ya, jadi ada fenomena flamingo era di sosial media. Itu ngegambarin fase dimana perempuan habis ngelahirin terus kayak kehilangan glow-nya gitu loh. Karena kan kita kan mikirnya gini, perempuan itu kan kayaknya semua tuh fase kehidupan kita kan, kita menikah, habis itu kita hamil, kita punya anak, itu kan maunya semuanya berjalan dengan semuanya perfect gitu, semuanya seperti misalnya yang kita lihat di sosial media beberapa selebriti yang baru melahirkan badannya langsung balik singset apa segala macam. Tapi memang pada kenyataannya itu bisa dibilang itu namanya adalah fata morgana. Enggak semua begitu. Benar? Enggak semua begitu. Itu enggak bisa dijadiin standar. Itu semacam fata morgana. Kadang ada, kadang tapi banyak yang enggak gitu. Jadi kenyataannya enggak gitu kok. Jadi banyak banget perempuan mengalami perubahan fisik secara drastis di saat hamil ya. Pasti bentuk tubuh ya kan, kondisi kulit, mental itu semuanya tuh hadir. Nah sayangnya memang kita tuh suka nganggapnya ini tuh something yang sepele, kita nggak mempersiapkan diri tuh. Pas kita sampai di situ kok gini amat gitu, kita nggak prepare. Padahal tuh possibility kita mengalami itu, perubahan fisik itu udah pasti, perubahan apa namanya mental kita segala macam, iya itu tuh pasti gitu loh, itu akan terjadi. Nah kita nggak siap, kita mikirnya akan yang enak-enak aja, yang cantik-cantik aja, karena memang sosial media menampilkan banyak banget kesempurnaan yang sebenarnya itu balik lagi fata morgana gitu kan ya. Tapi kan bukan cuma saat hamil aja, justru ketika saat melahirkan, itu the first 2-3 years gitu, di saat kita lagi jumpalitan banget ngurus anak-anak kan, karena prioritas kita ngurusin pertumbuhan anak-anak, kadang kita lupa memperhatikan diri kita sendiri. Makanya itu yang suka dibilang cewek-cewek yang lagi flamingo era lagi kehilangan pinknya gitu. Kayak hewan flamingo ternyata pada saat ngurusin anak-anaknya, dia tuh abis punya anak, energinya, nutrisinya tercurahkan buat anaknya, jadi bulunya tuh pinknya agak memudar. Jadi dia warna apa ya? Putih gitu? Enggak sih, pinknya memudar aja sih. Pink pudar, tapi pink cuma pudar. Pinknya memudar. Pink. Jadi kehilangan pinknya gitu. Tapi nanti pada saatnya lagi, pinknya akan kembali lagi. Iya. Tapi kan kalau flamingo tuh, kita bicara flamingo itu kan emang naturally betul. Itu rata semuanya. Tapi kalau menurut gue, kalau misalnya mau disamain sama manusia, ini beragam. Karena kalau kita lihat sampel ya, ada orang yang habis melahirkan, bisa kayak Jennifer Bahdim dia langsung kencang. Kenapa? Mesti dicari tahu dulu guys. Itu kenapa dia bisa berhasil, badannya tetap kencang, masa ototnya tetap bagus, tetap lean, karena dia olahraga. Dia ada juga yang memang genetiknya kecil banget gitu. Betul, yang kadang-kadang dari belakang kita ngeliat cewek seksi, begitu tampak sampai hamil gitu kan. Ada juga ya. Terus pas habis lahiran kayak orang batuk aja hilang lagi gitu. Tapi gue setuju apa yang Mesya bilang, banyak banget orang ngeliatnya kayak cuman aduh gue pengen ada kayak Jennifer Bahdim, abis ngelahirin balik lagi badannya udah cantik lagi. Lu gak lihat tuh Jennifer Bahdim ada usaha-usaha nge-gym kayak apa, ngurus anak sendiri, ngebersihin rumah ya kan. Ya ada emang setimpal lah dengan semuanya itu yang dia kerjain gitu loh. Dan ini nih kayaknya kemarin jadi lumayan rame karena ada satu konten kreator yang posting terus dari kayaknya Malaysia ya Anji ya, kayaknya reelsnya tuh lumayan banyak ditonton. Boleh kita tayangin nggak sih di sini ya? Boleh ya. Oke, kita tayangin ya. Oke, ya jadi sebenarnya ini tuh
konten yang menurut gue hati-hati. Karena jangan sampai ini jadi sampel buruk yang akhirnya bikin orang takut, influence orang untuk punya ketakutan bahwa gue gak mau punya anak hanya karena alasan gak mau jelek. Kalau dia memutuskan mau child free karena memang dia punya alasan khusus bahwa gue memang gak perlu gitu, atau gue punya alasan personal yang buat diri dia sendiri, go ahead. Tapi kalau misalnya alasannya, aduh gue liat konten itu jadinya gue gak mau punya kita anak, belum tentu ngelaluin itu. Kayak misalnya menurut gue hamil, menyusui, punya anak, gimana kita punya anak balita, gimana kita punya anak remaja, itu perjalanan masing-masing yang belum tentu sama orang lain juga sih. Ya kan, misalnya nih gue hamilnya mual muntah, Mesya enggak, ya kan? Atau misalnya gue nyusuinnya babak belur banget gitu. Ada orang lain yang gampang-gampang aja nyusuinnya biasa-biasa aja gitu. Jadi memang journey-nya tuh memang beda-beda. Dan gue percaya banget itu tuh bener-bener dikhususkan untuk perkembangan kita juga sebagai manusia sih. Beda macam-macam. Kayak misalnya gue nih ya, pas gue hamil, gue merasa gue lagi glowing tuh, badannya pas banget. Gue merasa kece banget tuh ya hamil. Kulit gue gak masalah. Udah gitu gue badan gue pas banget, cuma buncit doang. Semuanya bentuknya pas banget, happy gue ya. Tapi apa? Gue gak bisa keluar rumah karena mual. Gila lu, gue mualnya nggak ada tuh, bukan morning sickness, all day sickness tuh gue juga mengalami. Gila tuh gue bener-bener yang waduh, gue syuting. Itu semester awal doang atau jangan sepanjang hamil? Gue tuh trimester awal tuh gue morning sickness. Terus gue masuk ke trimester 2, gue tuh cuma 2 bulan enaknya. Abis itu sampai gue lahiran makin parah. Gue migrain, gue sakit gigi, semuanya. Tapi cantik. Jadi tapi hanya dinikmati di ranjang. Iya. Karena cantik tapi lu gak bisa tunjukkan ke dunia gitu ya. Jadi gue pusing, gue migrainnya parah banget. Gue bilang, nih ada gak sih orang kayak nyokap gini? gue. Jadi gue migrain, itu gue tidur di tempat tidur, Aryo gak boleh gerak. Karena kalau gue gerak, pusing gue langsung muter. Kayak gitu. Jadi Angie cantik, mungkin yang masuk Flamingo Aryo ya. Dia Flamingo dia. Dia yang kehilangan. Bahkan gak boleh gerak. Lu tau gak? Gak boleh gerak. Orang-orang yang ada di sekitar gue on daily basis, itu tuh gak boleh wangi. Iya. Itu sensitif parah. Jadi Aryo tuh selama 9 bulan. Terus dulu gue lagi syuting Kiss sama Dave Hendrik. Dia 9 bulan, gue hamil. 8 bulan gue hamil. Gue cuma 8 bulan. Gak boleh pakai parfum. Jangan pernah lu syuting pakai parfum. Gak bisa syuting gue. Parah banget. Tapi Echa sama Mesya gak mual sama sekali kan? Iya, lo dia enak gue banget. Hamilnya alhamdulillah ya, anak pertama, anak kedua tuh kayak santai banget sih. Masih tetap aktivitas, nyetir. Waktu itu di Bandung sama Monce. Dia hamil, gue yang disetir. Gue yang hamil gede, gue karena dia bisa nyetir kan gitu. Alhamdulillah sih aman-aman aja. Cuman gue hamilnya gede banget emang. Kayak waktu Kika tuh naiknya 23 kilo. Anaknya lahir cuma 3 kilo, sisanya di gue. Gue kayak kulkas 2 pintu guys. Gue beneran ya. Dia cuma 9 kilo hamil naiknya. Waduh. Hamil anak kedua lebih pinter dong. Jangan makan sebanyak itu. Makan protein buat 2 orang ya kan. 17 kilo. Kurang dikit kan? Anaknya cuma 2,5 kilo. Tetap bisa di saya guys gitu. Tapi kata Oto gak kayak kulkas 2 pintu, kayak filing kabinet. Lumayan kecilan dikit gitu. Tapi maksudnya gue juga in a way merasakan gitu Flamingo era yang sekarang disebut perubahan fisik. Kita ngerasa gak cantik, kita ngerasa gak menarik. Apalagi pas gue habis lahiran Kika kan gue sempet kena cacar air. Terus zaman dulu tuh kan kalau kena cacar air kan gatel ya, lo pakai bedak itu kan satu badan kan. Gue kalau ngaca gue kayak donat gula. Bayangin donat gula. Sumpah Mes, sumpah. Bundar gula putih semuanya. Tapi jangan sedih guys, sekarang saya bisa ketawa-ketawa. Waktu itu mah nangis kan. Bener Mes, gue kayak donat gula gitu. Tapi memang itu fase yang menurut gue memang beda kan gini satu badan kan dia gak gatel. udah gak pakai alis, baju daster busui ya kan gitu, rambut untel ya kan gitu. Aduh, gue sama kayak Echa. Gue yang pertama 27 kilo, yang kedua 27 Mes. 27 lah. Bayinya 3,5. Yang kedua 24 ya kalau nggak salah. Pinteran dikit, 3 kilo ya. Bayinya 3,5. Bayi lu tuh 3 kiloan semua ya. Tapi Bambang karena udah usia gue hamil,
naiknya 23 juga, around 23 lah, cuma bayinya 2,6 kecil, kilo. iya, abang kecil. Karena mungkin udah nggak bagus ya plasentanya. Tapi perubahan fisik itu kelihatan dari faktor U. Kalau buat gue ini bukan untuk semua orang ya. Jadi tolong jangan disama-samakan ya. Kalau gue hamil bener-bener gede meledak, begitu bayinya keluar langsung hilang. Gue nyusuin, itulah blessing buat gue karena langsung susut gue. Gue nggak sampai 6 bulan gue langsung balik berat badan. Kalau gue mah effort gila-gilaan. Anak kedua juga kayak begitu, gue langsung balik. Jadi gue kalau lihat foto, gila badan gue langsung sombong gitu kan. Sekarang gue mau 1 kilo aja susah banget. Bambang itu gue termasuk lamban karena metabolismenya udah berubah. Jadi nggak usah khawatir, namanya perubahan itu cara kerja badan kita loh. Iya betul. Untuk adaptasi sesuai dengan hormon kita. Menyiapkan kita untuk jadi busui juga. Gue keluar spruten, lo tau gak sih kayak kutil-kutil hitam di leher sampai badan gue, itu gue waktu hamil Luisa. Jadi gue sampai laser di Dokter Kun tuh, tau gak sih di itu muka gue 1000 titik gue kauter. Sampai 1000 Mas? 1000 titik. Tapi ternyata bukan hanya karena masalah hormonal gue hamil, tapi ternyata genetik. Jadi bokap gue waktu udah usia lanjut sebelum meninggal, gue ngeliat tuh mukanya kok kayak ada karang-karang gitu, tapi hidup Ji. Yang lo tau kan kayak timbul. Jadi bukan flek ya, bedain flek sama sprutan. Itu ternyata dialami, faktor pencetusnya adalah genetik dan nomor 2 adalah hormon. Jadi menurut gue ya tiap orang pasti punya bawaan tergantung genetik dan tergantung memang hormonnya kayak apa. Iya. Jadi memang kayak yang tadi Monce bilang, ini tuh semua personal journey masing-masing personal journey. Dan yang bahaya adalah jangan membandingkan ke sosial media. Karena kan kemarin sempat juga tuh kalau nggak salah Mahalini abis lahiran langsung kece banget kan ya gitu. Terus Alia Mas Said dia juga gitu ya. Abis lahiran udah langsung ke pesta kawinan dengan cantiknya gitu. Ya itu bonusnya dia. Dan umurnya masih bisa jadi buat gue. Mungkin ada yang iri sama orang yang balik badannya cepet, tapi gue iri banget sama Mesya sama Eca. Hamilnya nggak mual, kita, kan Ji, itu paling setengah mati banget. Hamil mual tuh setengah mati. Gak enak beneran, asli. Kalau gue sih sebenarnya sama ya sama ibu-ibu yang lain, naiknya kalau nggak salah 18 kilo rata deh, hampir rata semuanya. Gue 9 kilo Raka aja. yang 20 kilo. Kecil banget ya Ji. Raka tapi 20 abis menyusui, gue seminggu balik. Gue nggak balik. Ya iyalah cuma 9 kilo, gue seminggu balik. Abis itu apa? Sebulan naik lagi 6 kilo, menyusui. Nah ini dia nih, beda-beda. Ada yang menyusuin bikin gemuk, gue nyusuin bikin kurus. Tuh beda-beda kan. Kita berempat tadi beda semua. Kalau gue sih ya gede juga, tapi anaknya juga gede ya, turunnya anaknya 4 kilo. Rata-rata tuh 3,8 4 kilo. Gue gede-gede banget. Pokoknya sisanya sekitar 16 kilo dan susah banget turunnya. Tapi buat gue nggak apa-apa, gue seneng banget gemuk dan nggak dandan. Sebenarnya itu gue menjadi diri sendiri. Saat ini gue berusaha kurus, diet supaya di depan kamera cantik, itu bukan gue. Jadi kalau orang bilangnya abis melahirkan atau masa kehamilan itu flamingo efek atau era. Kalau Mona sekarang dia lagi mengalami flamingo era. Tiap hari dia flamingo. Gue kehilangan jati diri karena gue harus kelihatan cantik dan kurus. Aslinya sih gue seneng banget kayak di rumah pakai daster, nggak dandan, rambut Tapi lo naiknya lumayan 20-an, 20 kilo ada. Apa? Naik hamil. Pokoknya nurunin berat badannya kurang lebih selalu 16 kilo. Lu mualnya juga parah ya? Mualnya tapi 4 bulan di depan aja ya, nggak kayak lo yang itu gue nggak lucu sepanjang. Tapi satu hal sih menurut gue, apapun journey yang dihadapin oleh para moms, kita tuh harusnya mensupport gitu. Jangan malah kan maksudnya itu proses yang akan dialamin dan tiap orang beda-beda. Ada yang mungkin baliknya cepat, ada yang kayak gue baliknya cukup lama, ada yang mungkin kita nggak tahu anaknya punya kebutuhan apa sehingga dia harus memprioritaskan anaknya gitu. Betul. Jadi nggak bisa dijadiin standar, udah ngelahirin bentuknya masih begini terus akhirnya kita nggak suportif gitu. Karena gue tuh pernah punya satu pengalaman yang gue nggak sengaja sebenarnya, tapi gue tuh merasa bersalah banget. Jadi zaman dulu belum ada infotainment nih. Kita tuh kalau mau tahu update artis baca tabloid. Ingat nggak lo era itu yang 2 minggu sekali gitu. Nah, adalah satu artis, gue tahu dia hamil. Pada saat
dia lahiran, gue nggak beli tabloidnya. Jadi kan gue nggak tahu kalau dia udah lahiran ya, gitu. Oh, kayak gue tahu nih ceritanya. Iya, lanjut. Gak usah sebut merek ya. Gitu. Okay, jadi gue cuma tahu dia lahiran. Terus gue ketemu lah di salah satu mall. Say hi dong, maksud gue tuh baik. Cuman kapan lahiran? Gue gitu, karena gue lihat memang perutnya masih kelihatan mancung gitu kan. Terus dia jawab, udah lahiran tahu dari bulan lalu. Hah? Gue tuh kan gak enak banget. Iya, feeling guilty gue tuh gak enak banget karena gue gak maksud gitu kan. Ya udah deh, gue aduh sorry. Udah nih, sampai situ. Berapa lama kemudian gue melihat dia jadi bintang tamu sebuah acara TV. Udah langsing, singset. Ditanya lah sama hostnya. Kamu kemarin hamil naiknya banyak, cepet banget ya turunnya. Tau gak dia bilang apa? Iya, aku tuh sempet tahun banget tahu. Aku waktu itu ketemu orang dikomentarin gede banget. Padahal aku udah lahiran. Aku pulang sampai aku nangis sama suamiku. Itu gue gini. Itu gue. Aduh. Itu gue tuh gak enak banget karena gak maksud. Makanya kalau gue tuh sekarang, gue tidak pernah mau mengomentari fisik orang. Betul. Apapun itu. Mau lo gemukan, even mau lo kurusan. Iya juga karena sih. Kita nggak pernah tahu Di balik ada itu tuh di apa balik yang itu terjadi. siapa tahu lagi Dia sakit seneng terus apa enggak kurus. ya. Iya. Kecuali lo tahu dengan yakin bahwa misalnya Lagi gue tahu si A on lagi diet, diet, ketemu boleh lo kurusan dietnya sukses gitu. Gue prefer untuk menyapa orang dengan lo apa kabar sih gitu. Iya, benar Atau sih, kalau benar orangnya sih. kece cuma kece banget sih lo gitu. Iya. Itu sih gue itu lesson learn banget. Iya. Tapi ya kalau ngomongin Flamingo era ya, kalau emang sih waktu itu juga gue pernah bete banget gara-gara habis lahiran, terus ketemu wartawan diwawancarain ditanya gini, Mbak kok sekarang gemukan? Mas maaf ya, Anda kan wartawan ya pasti tahu dong kalau saya kemarin habis melahirkan gitu. Iya. Itu pertanyaan apa gitu ya? Ih gue sedih banget digituin. Maksudnya walaupun secuek-cueknya gue sebagai perempuan, Walaupun gue lo pasti menikmati jadi flamingo ya. betul. Tapi gue juga sedih ya kalau dikomentarin kayak begitu. Cuma setelah ada di umur sekian ini yang masih muda belia ini, kalau gue ngerasanya masalah tadinya cantik terus jadi nggak cantik terus jadi cantik lagi tuh kayaknya cuma cover aja ya. Buat gue tuh setelah melalui berbagai fase menjadi seorang ibu yang tadinya punya anak bayi, punya anak balita, punya anak remaja, bahkan sekarang anak gue udah dewasa dan punya tentunya bayi lagi. dan punya bayi lagi. Semua itu emang nggak mudah sih. Tapi gue merasa bersinar banget loh sekarang dengan pengalaman hidup yang gue punya. Dulu tuh merasa gue tuh kayaknya jadi orang tuh nggak pede, minderan. Gue tuh dulunya gitu. Kok sekarang tuh gue kayak ngerasa terisi gitu loh. Iya. Konten ya, film Iya. konten. Jadi sekarang nih ya. glow yang bukan cuma diukur dari fisik semata. Betul. Iya kan? Betul. Ternyata mungkin yang orang lain gak lihat tapi gue rasakan gitu. Kok gue sih ngerasa sekarang tuh gue glowing banget gitu. Ini masa terbaik gue kok menurut gue. Karena gue mengalami berbagai hal. Gue pernah menghadapi, gue bangga banget sama diri gue sendiri karena pernah menghadapi hal-hal berat itu dan gue selesaikan satu persatu gitu ya. Gue kayak ngerasa Konten banget. The best moment ya. Iya benar. Makanya nanti mereka-mereka yang mungkin sekarang lagi insecure dengan situasi dan kondisi, tenang aja, nanti akan ada fase kayak kita yang udah ngerasa aduh apa lagi sih yang mau cari. Ini cuman fase Betul. gitu. Iya. Pokoknya intinya kalau sekarang lagi menghadapi fase yang katanya flamingo itu ngerasa nggak cantik, nggak menarik, atau mungkin dapat komentar-komentar dari sekeliling yang bikin sad ya. Pokoknya tetap semangat. Ingat ini hanya fase sementara. Iya, one day you'll get your pink back Yes. gitu. Sekarang gini, kita fokus aja dulu, biarin aja deh kita kehilangan pinknya kita gitu istilahnya ya. Karena emang semuanya ini worth it kok gitu. Betul, Di saat itu. lo melihat tumbuh kembang anak lo anak lo makin besar dan mereka punya istilahnya tuh kemarin yang lo invest semuanya tuh udah mulai kelihatan hasilnya. Aduh, it's worth it deh ibarat kata. Ya elah, gue kemarin jadi dari flamingo pink jadi kuning nggak masalah kali gitu. Itu tuh Dia jadi abu-abu juga nggak masalah. dari flamingo bertransformasi jadi gorila. Nggak masalah kali gitu. Iya. Pokoknya, Karena worth it dan gak kebayar. Itu justru ya di saat ini tuh kalau lo mikir gitu, ibu-ibu si flamingo itu buat mereka malah di saat kalian, ih lu nggak pink ya, lu nggak ngurusin anak ya. Gitu kalau lagi bareng, lu kan habis lahiran, kalau masih pink, anaknya nggak diurus. Tapi kalau kayak gitu agak bahayanya kalau ketika kita ngelihat ada sosok yang emang banyak banget yang gue salut banget Anji. Lo kalau ngelihat Nikita Willy,
Sekarang kan banyak fenomena di sosial media tuh yang kadang-kadang mereka berharap hidupnya kayak Nikita Willy yang di dapur tuh udah full make up, memesnya tuh lucu banget, cantik, memesnya kan, aduh, terus udah gitu mereka bikin perbandingan dengan realita kehidupan yang jomplang, itu kan ketawa ya buat kita. Tapi menurut gue gini loh. Ada beberapa orang yang dia dapat privilege, dia bisa tetap tampil cantik. Kita nggak bicara fisik gemuk atau sepurutan jerawatan, kita singkirin dulu ya. Tapi ada beberapa ibu-ibu yang memang dia tuh punya manajemen waktu dan punya energi dan punya kebiasaan kali ya. Bangun tidur gue harus pasang alis, make up, mau ketemu itu suami harus cantik. Nah, menurut gue itu bonusnya dia. Bonusnya suaminya dapetin istri yang walaupun baru lahiran, masih menyusui, masih jahitan basah ya kan, tapi dia tetap bisa tampil cantik. Jadi sekarang pilihan aja, lu sanggup apa enggak? Karena kalau lu nggak sanggup ya udah just be yourself. Enjoy your moment. Iya, kayak lu tampil cantik, emang lu pikir tuh nggak effort? Gue pasang bulu mata tuh yang satu-satuan nih, gue cerita aja mau. Gue cerita tuh nih gara-gara nolak ada. Dia ngomongin gue kan beli balap bulu mata tuh yang satu-satu tuh ya. Cantik sih. Cantik sih. Dulu gue kalau makeup, paling kalau gue cuma makeup yang keluar biasa ya, 15 menit gitu kan, gue cuma pakai alis, pensil alis, maskara, terus udah gitu eyeliner, 15 menit beres sama lipstick udah. Lu tahu apa? Sekarang kalau gue mau cantik pakai bulu mata tempelan satu-satu itu 45 menit gue makeupnya. Si bulu mata itu sendiri harus detail ya kan. Jadi semuanya tuh butuh effort. Tangan gue sampai pegel. Nah, kalau ngomongin effort ya. Jadi gue tuh kan waktu hamil anak pertama 23 kilo itu tuh lama banget baliknya. Gue tuh nggak kayak lo, Mes, yang katanya nyusuin itu bikin metabolisme kebakar. Itu menyakiti hati gue juga. Di gue tuh enggak. Itu di gue juga. Nah, waktu pas Kika itu kan gue lama banget tuh. Akhirnya lama banget. Begitu pas akhirnya udah kembali, hamil lagi anak kedua. Nah, gue karena sadar bahwa gue tuh tipenya begitu, berarti gue harus effort. Kalau gue pengen kurus lebih cepat. Nah, kebetulan waktu itu Ula tuh lahirnya kan sesar. Sesar nggak boleh olahraga sampai usia 3 bulan. Begitu Ted 3 bulan, dokter bilang udah boleh olahraga. Gue pakai PT seminggu 5 kali. Gue tiap hari makan dada ayam, gak pakai garam. Jadi gue effort. Itu in 3 months gue turun 14 kilo. Wow. Tanpa pil, tanpa suntik apapun, cuman pakai disiplin sama komitmen. Olahraga, makannya gue jaga banget, tapi gue nggak mau jeopardize ASI gue kan. Jadi protein semua gue tutupin, tapi kan anaknya nggak butuh cake manis. Anaknya nggak butuh minyak gorengan. Anaknya tuh gue korbanin. Makan tuh dada ayam kayak sendal jepit, lo tau nggak? Tapi buat gue itu pilihan. Gue pengen nyusuin anak gue, tapi gue pengen cepet balik. Ya udah. 3 bulan. Ada 14 kilo. Ada pengorbanan intinya. Betul. Jadi balik lagi kalau menurut gue gini ya. Target lo tuh abis melahirkan apa sih? Lo mau kelihatan cantik depan orang-orang sehingga lo memuaskan mata orang-orang, atau lo memilih untuk berbahagia? Lo berdamai dengan keadaan. Oke, gue sekarang jerawatan, gue sekarang banyak seperutan, perut gue melar, badan gue gede. Oke, gue berdamai, tapi gue bahagia ngeliat anak gue nyusuin. Kemarin gue baru ngeliat postingan siapa ya? Sih? Dia pokoknya setiap abis lahiran, nggak usah anaknya berapa 2 deh. Dia setiap abis lahiran, dia akan 6 bulan menikmati flamingo eranya. Dia itu jelek, dia nggak. Pokoknya dia asli cantik banget gitu. Dia pokoknya jelek, untel-untelan, ngurusin anak apa, pokoknya menyusui. Pokoknya dalam 6 bulan itu dia udah menerima aja. Tapi abis itu begitu anaknya udah masuk fase MPASI, oke, ini waktunya gue untuk dia gas lagi untuk yang balikin. Tapi juga semuanya dibikin sehat ya, menikmati. Jadi benar-benar sebenarnya apa? Menikmati proses. Betul. Embrace your flaws. Dan ya itu lo harus bener-bener kenal sama diri lo sendiri juga, karena kan personal journey kan. Mana yang penting buat lo gitu. Kalau saat itu gue mungkin ada kebutuhan harus balik kerja, harus di depan kamera. Ini juga important buat gue. Jadi ya apa berarti yang mau gue lakukan untuk ini supaya ini dapat dan ya tetap harus menikmati prosesnya. Itu kan gue ngelakuin sambil cuti, jadi fokus gue cuma nyusuin, olahraga, makan sehat, nyusuin, tidur cukup, olahraga, makan sehat, udah that's it gitu. Tapi semuanya itu worth it kok, bener-bener lo menikmati masa kebersamaan lo bersama anak-anak. Lo jangan mikirin yang berat banget nih, aduh kapan sih anak gue selesai nyusuin nih, masih 3 bulan lagi ya gue baru masuk MPASI ya, aduh. Emang istilahnya gini,
stop complaining Iya, gitu loh. betul. Stop complaining, just embrace it gitu loh. Nanti once lo lewati nih masa 6 bulan ini, anak-anak lo kalau lo menyusui, lo dapat ASI eksklusif, anak lo deket sama lo, ya kan, semuanya tuh dapet, anak lo sehat, itu tuh kayak istilahnya tuh lo terbayar kok, semua tuh terbayar manis kok. Bahkan beyond your expectation lo bahkan. Ini salah satu tips juga menurut gue untuk sweet moms yang lagi menghadapi masa sulit untuk berdamai dengan diri sendiri. Stop main social media deh. Ih benar. Kita kan zaman dulu tuh belum ada ya. Jadi kita fokusnya tuh hanya diri sendiri, kita nggak compare ke orang lain. Bener, makanya gue juga setelah lihat di sosial media pembahasan-pembahasan tentang ini tuh yang gue pikir, dulu gue gimana ya? Kayaknya nggak ngerasa seberat itu. Karena kita nggak ada sosial media. Karena sosial media itu menurut gue jadi apa ya? Jadi kasian gitu loh, karena banyak banget standar body goals yang rasanya dibikin sama content creator itu yang ngerasa kayak, kok dia bisa, gue nggak bisa. Oke, gue pengen begini, gue juga sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak masalah sih ya kalau misalnya itu jadi semangat buat kita, misalnya untuk sehat gitu, untuk mau memulai olahraga gitu, mau memulai makan sehat misalnya. Tapi kalau jadi pressure dan akhirnya stres, aslinya nggak keluar. Lu taker-taker aja deh mams, lu kuat apa enggak? Kalau nggak kuat nggak apa-apa, lu masih bisa menikmati hiburan. Lu nonton film-film di inisial N ya kan, si dum-dum gitu kan ya, atau lo nonton di semua saluran tuh banyak, maksudnya lu tetap bisa menghibur diri gitu. Dengan lo mungkin puasa detox social media dulu gitu. Itu nggak apa-apa banget untuk lo mental lo sehat, itu harus dijaga banget loh. Intinya fokusnya tuh selain buat anak, kita juga harus ngejaga kesehatan mental kita saat itu. Jadi kalau yang dianggap kurang-kurang ya dijauhin dulu lah gitu. Tapi selain sosial media sebenarnya yang nggak kalah penting juga adalah pasangan yang support kita. Yang mengerti, paham bahwa emang bini gue nih lagi eranya nih kayak begini gitu. Nggak stres juga loh. Paling stres sebenarnya kalau misalnya kamu kok sekarang gemuk sih, balik terus lagi dong. Padahal baru seminggu lahiran gitu kan. Nah itu tuh gue waktu gue kayak donat gula itu kan, gue bilang aku tuh kayak donat, kamu cantik sayang itu. Pas gue udah kurus baru, iya sih kemarin sama. Iya kan, tapi pada saat itu aku cantik banget gitu kan. Iya kan, manis mulu ya. Terus pas anak kedua gue kan udah belajar dong gitu. Aku tuh gede banget, enggak. Dulu kamu bilang cantik, begitu udah kurus kamu bilang lu kasih 2 pintu. Ayo jujur sekarang filing kabinet. Tapi gue juga udah bisa menyikapi dengan ketawa-ketawa aja gue ya. juga. Udah gitu. Jadi dijaga pada saat lagi hamil dan abis pasca melahirkan kita segede apa, itu tolong dijaga ya para suami, please banget ya. Kayak suami gue tuh kalau baby tuh waktu pas hamil nih, lucu kamu kayak panda, kayak gorila, gemes gitu ya. Itu gue sakit hati, padahal ngomongnya udah sesopan mungkin ya. Itu gue sakit hati banget. Gue tuh langsung ngajarin baby, kamu gak boleh loh kayak begitu. Aku tuh bener-bener, aku tuh bawain anak kamu loh. Gue bisa, gue kayak hiperbola, gue dramatisir gitu. Tapi kan komunikasiin aja kalau lo gak suka. Emang gitu. akhirnya gue ngomongin makanya penting gitu loh buat support system di rumah tuh untuk tetap ngebantu ngejaga perasaan istrinya yang memang lagi insecure. Betul. Tapi sadar nggak sih sebenarnya mom sweet moms ini, kita ini berkumpul tuh karena butuh support system waktu lagi flamingo era itu. Iya. Kita tuh awal-awal jadi main bareng kan karena pas punya anak itu kan. Ya kalau lo lagi hamil atau baru punya anak ya lo jangan main di asrama putri. Beda konsep hidupnya. Mereka party, badannya masih singkat. Situ badannya habis melahirin, lagi jerawatan. Ini payudara bengkak, sakit kayak batu. Lu main sama mereka sih gadis-gadis, ya lu stres lah. Pilih kalau deh mam ya, kalau pilih yang gitu kan yang luas. Sementara kita busui kan ya, tempo-tempo, kadang kenceng, kadang kempes ya. Habis itu kempes lagi gitu. Betul, itu bikin stres. Emang benar sih, circle itu juga menentukan. Kayak kadang-kadang gini, mungkin lu nggak mendapatkan support dari pasangan support, tapi gini, kita kan balik lagi ya, kita masih di orang timur yang dimana mungkin kita ketemu sama anggota keluarga kita yang lain, mertua kita atau apa yang belum balik nih. Dulu waktu mama ngelahirin atau apa kan udah cari circle aja deh, cari circle yang bikin lo nyaman bersama-sama bisa melewati flamingo era ini. Betul. Kita tuh nggak bisa kontrol komentar orang termasuk apa yang terjadi sama gue. Itu kan gak sengaja tapi intinya ya kita kencengin aja lah orang-orang terdekat kita, support system kita gitu. Dipilih-pilih juga mana yang mau dimasukin hati, mana yang nggak perlu dimasukin hati gitu ya. Udah repot
guys, nyusuin begadang. Ih, bukan lagi, ya. bukan lagi. Iya. Tapi kan sekarang banyak banget akhirnya perempuan yang memilih untuk aku mau child free aja. Apalagi kayak nih kemarin yang pas yang video yang tadi kita lihat nih, Flamingo itu ya. yang dari Malaysia itu tuh sampai kulitnya jerawatan banget, itu jadi bener-bener banyak yang aku mau punya anak kalau gitu ceritanya gitu kan ya. Karena Dan takut- mereka kayak ngerasa dapat pembuktian Iya. ya. Oh, bener kan? Berarti kalau gue mulai child free nggak salah betul. dong. Dan habis gitu. itu gue takut nanti gue jadi kehilangan identitas, kayaknya gue jadi nggak jadi diri gue sendiri gitu. Itu menurut lo gimana? Kalau gue sih menghargai ya pilihan itu ya, karena mungkin omongan-omongan itu cuma covernya aja. Menurut gue ada alasan yang lebih dalam dari itu sih kalau seseorang memilih untuk child free. Nggak tahu apa mungkin secara mental dia ngerasa dia belum stabil atau apapun, itu pasti ada reason yang kuat gitu. Nggak cuma sekedar aku takut jelek, ya kan, atau gue takut gendut. Nggak sekedar itu sih menurut gue. Jujur ya, kalau alasannya takut jelek, takut gemuk, maaf banget, gue harus bilang itu lame banget alasannya. Betul. Tapi kalau alasannya gini, gue punya masalah mental yang harus gue benahi dulu. Atau ternyata pas udah konsultasi apa segala macam, ternyata dengan kondisi mental gue yang seperti ini, gue nggak siap punya anak. Oke, itu bisa diterima karena memang lo ngebesarin anak dibutuhkan mental yang kuat dan sehat gitu. Tapi kalau alasannya karena fisik, ya aduh, Very lame ya. maksudnya Cuma, jangan Tapi gitu itu pilihan dong, masing-masing gitu. sih. Betul. Kalau Iya, kalau gue iya maksudnya sih. apapun pilihan lo, selama lo udah berpikir panjang dan lo merasa itu yang terbaik buat diri lo dan hidup lo, bukan untuk saat ini saja gitu ya, untuk kedepannya, ya udah itu pilihan. Tapi gue punya temen kok, dia menikah terus memilih untuk child free, terus di usia-usia 30-an tuh ngerasa kayak gue pengen punya anak deh. Terus punya anak, terus akhirnya ih seru ya Mon ternyata punya anak. Tuh gitu gue dari dulu, ya nggak apa-apa, emang mungkin Ya, dia belum ready-nya aja. pada saat Baru itu, susah. dia belum Iya, aja. iya. Kita kan nggak tahu ya journey orang, kan nggak semuanya Iya. diceritain ke kita gitu. Jadi gue sih menghargai Benar. aja sih. Tapi kalau alasannya kan fisik, sebenarnya sekarang kan teknologi udah canggih Iya ya. betul. Iya. Ya nggak sih? Treatment apa sih yang nggak Apa ada? sih yang nggak bisa? Tapi harus ada waktunya. Iya. Ada waktunya nggak? Bener sih. Iya. Iya ya, pokoknya apapun pilihan kalian, pastikan itu yang terbaik buat kalian. Dan yang lagi berjuang nih dengan masa flamingonya, semangat ya. Kamu nggak sendirian, semua juga mengalami ya. Dan semua ini worth it, begitu lo udah ngelewatin, you'll get your pink back dan lo akan lihat ke belakang dan ih gila worth it banget ya kemarin tuh pengorbanan gue Iya. seperti ini. Abis gitu itu loh. pinknya bukan cuma lebih pink tapi ada glitter-glitternya. Iya. Soalnya pakai setting spray mah. Oke, Mom, sampai ketemu lagi. Jangan lupa nonton episode terbarunya tayang duluan di mana? Bye.